Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, penjaga menara yang dicintai, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa menikmati Tuhan, bisa menikmati kehadirannya, bisa menikmati penyertaannya, bisa menikmati segala kemenangan yang Dia berikan bagi kita sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita landasi dengan Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang kedua dikatakan, "Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka." Terjemahan yang lain dikatakan, "Ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu mengalahkan mereka, kamu harus benar-benar membinasakan mereka semua. Jangan membuat perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka." Nah, pada 2 hari lalu kita sudah lihat tentang satu bangsa, yaitu Het. Kita sudah belajar ada karakteristik daripada Het itu. Het itu terkenal dengan militernya yang begitu kuat. Het itu terkenal dengan kemampuan mereka untuk mengolah besi. Dan kita sudah lihat arti rohaninya dalam kehidupan kita. Pada 2 hari yang lalu kita sudah pelajari. Ditinjau dari sisi geografis, Het itu memiliki tanah yang amat sangat luas, sehingga sebagai orang percaya kita harus merebut lahan yang luas itu. Dengan kata lain, kita harus memperbesar kapasitas kita. Berpikir yang besar, tapi tidak hanya berpikir yang besar, tapi harus berjuang untuk mencapai apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan. Nah, hari ini kita akan melihat dari dimensi yang lain. Kita bandingkan dulu dengan apa yang dicatat tentang bangsa yang besar, tentang Het yang harus kita rebut, yang harus kita taklukkan ini. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-34 dan ayat 35. Kejadian pasal yang ke-26, ayat 34 dan ayat 35 dikatakan begini. "Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka." Nah, kita garis bawahi, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Bahasa aslinya berbunyi, "Wati yehna morak ruak le yichak ul hirfa." Itu artinya, kedua perempuan itu memahitkan hati Ishak dan Ribka. Jadi satu keadaan yang tidak diinginkan oleh manusia pada umumnya. Kita merindukan semua hal yang baik. Karena itu pada poin ini kita akan melihat bahwa perkecillah setiap kemungkinan buruk yang bakal terjadi bagi anak-anak kita. Apa yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 35 ini menjadi sebuah perenungan yang kuat bagi kita pagi ini. Sekali lagi dikatakan, kedua perempuan itu
menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Jadi yang bisa kita pelajari pada poin ini adalah belajarlah untuk memperkecil setiap kemungkinan buruk yang bakal terjadi bagi anak-anak kita. Tuhan tolong kita semua. Sebab kalau kita tidak memulai dari sekarang, kedepannya akan begitu sulit. Kejadian pasal 24 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diami. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ishak sadar bahwa untuk dapatkan Ribka, papanya mengambil andil, boleh dikata 99%. Dia berusaha supaya anaknya hidup di dalam jalan Tuhan. Dia berusaha supaya anaknya tidak mengikuti peribadahan kepada Allah lain. Tapi datang kepada zamannya, justru mereka kecolongan. Ishak dan Ribka kecolongan. Karena salah satu anak mereka justru mengambil perempuan Het. Udah gitu gak nanggung-nanggung lagi. Sekali ngambil 2. Satu orang saja pengaruhnya besar. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Marilah kita belajar sebagai orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna tentunya. Tapi sedikitnya kita bisa belajar dari pengalaman ini. Kalau kita tidak mau hati kita dipahitkan. Kalau kita tidak mau hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan besar, maka taklukkan ketika kita masih kuat. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Gak usah bicara tentang seiman dulu. Kita bicara tentang kondisi hari-hari. Seimbang. Ini saja merupakan sebuah perenungan yang tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Ada orang yang bilang, Pak Pendeta tolong doakan biar anak saya dapat pasangan yang pintar cari duit. Dan benar setelah didoakan pintar cari duit. Setiap kali suaminya taruh uang di mana selalu dia dapat. Dia ketemu. Kita jangan egois Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin dapatkan pasangan yang tepat, yang seimbang dengan anak kita, kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita. Supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Banyak orang berdoa, doanya egois, pengen dapat menantu yang hebat. Tapi anaknya nggak dipersiapkan jadi orang hebat. Kalau saya jadi pendetanya saya nggak mau doain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kasihan. Kita doakan yang baik untuk kita, tapi kita merugikan orang lain.
Jadi harus seimbang Bapak Ibu Saudara. Nah itu untuk hal-hal dalam keseharian kita. Persiapkan dengan baik anak-anak kita. Nah, dulu waktu sekolah Alkitab, ada teman bercanda begini. Kalian ya, yang kelas 1, yang masih tingkat pertama, enak ya. Nanti kalau sudah selesai sekolah, kalian punya kesempatan berpraktek. Tapi yang sudah tingkat 2, itu mau nggak mau harus merintis. Tapi yang lebih enak yang wanita katanya. Kalau wanita tidak merintis tidak apa-apa. Nanti juga akan dirintis katanya. Lalu teman saya bercanda begini. Tapi ingat baik-baik. Kalau kalian harus memilih tulang rusuk, hati-hati, pilih baik-baik. Jangan sampai bukan dapat tulang rusuk, tapi dapat tulang rusak, katanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam keseharian kita, pastikan bahwa harus ada keseimbangan ini. Pasangan harus seimbang. Tingkat pendidikan saja kalau tidak berimbang, repot. Yang satunya sekolah tinggi, yang satunya dalam tanda petik, orang sana bilang gak makan sekolahan. Pola pikirnya berbeda. Berantem setiap hari. Itu dari hal-hal yang sehari-hari aja udah repot. Apalagi untuk hal-hal rohani. Sedangkan sesama anak Tuhan saja, sesama orang percaya aja, banyak perbedaan di dalamnya. Apalagi yang berbeda keyakinan. Tidak mudah. Nah karena itu pada poin yang pertama ini, marilah kita belajar menjadi orang tua yang mampu untuk meminimalis setiap kondisi buruk yang akan terjadi bagi anak-anak kita. Jadilah orang tua yang kompak, agar anak-anak dapat mengarahkan hidup mereka ke jalan yang benar. Jadilah orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak untuk gak bingung. 1 Petrus 3 ayat 7 bilang, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi orang tua harus kompak. Kekompakan orang tua menciptakan konsistensi dalam mendidik anak. Ketika ayah dan ibu memiliki aturan dan harapan yang sama, anak-anak lebih mudah memahami apa yang diharapkan dari mereka. Penting sekali kekompakan ini. Kekompakan orang tua memberikan rasa aman bagi anak. Anak-anak akan merasa dicintai. Mereka merasa mereka dilindungi. Ketika orang tua mereka dapat saling mendukung dan bekerja sama, anak-anak juga akan enjoy menjalani hari-hari hidup mereka. Orang tua yang kompak, anaknya nggak takut ketika dia harus curhat apa yang dia alami. Orang tua yang kompak itu menghalaukan begitu banyak rancangan jahat setan. Lihat itu anak-anak yang diperlakukan yang tidak baik itu. Itu karena orang tuanya nggak kompak. Anak dibully, anak dilecehkan. Si pelaku tahu. Dia nggak bodoh. Dia bisa tahu ini anak ini
Punya kedekatan nggak dengan orang tua? Kalau anak tidak dekat dengan orang tua, wah itu sasaran empuk bagi pekerjaan iblis. Karena itu penting sekali, orang tua harus kompak. Kekompakan orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak belajar tentang kerjasama. Anak-anak bisa belajar dari orang tua bagaimana orang tua bisa saling menghormati, saling mendukung. Tapi ketidakkekompakan orang tua dapat membingungkan anak. Anak-anak mungkin merasa terjebak di antara dua kubu. Tidak tahu siapa yang harus diikuti. Si papanya bilang A, si mamanya bilang B. Bingung anaknya. Perlu kekompakan ini. Ketidakkekompakan orang tua dapat menyebabkan anak merasa tidak aman. Anak mungkin akan merasa khawatir bahwa orang tua mereka akan bercerai. Mereka tidak dicintai. Mereka akan diterlantarkan. Ketidakkekompakan orang tua dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Anak bisa merasa kecewa. Anak bisa kepahitan. Karena itu penting sekali. Poin yang pertama ini kita belajar banyak tentang peranan orang tua. Jadilah orang tua yang hadir bagi anak-anak. Jangan sampai ada, tapi anak-anak tidak merasa punya orang tua. Ada anak-anak tertentu, kalau orang tuanya bepergian, senang mereka. Tapi ketika orang tuanya pulang, mereka begitu takut. Merasa seperti orang tuanya setan. Karena itu kita belajar. Saya juga belum sempurna, kita semua belum sempurna. Tapi setiap hari kita belajar. Belajar menjadi orang tua yang mampu meminimalis keadaan buruk yang akan terjadi bagi anak-anak. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa memainkan peran ini. Anak-anak kita menghadapi apa-apa, mereka cerita kepada kita. Ketika mereka menghadapi satu hal yang tidak enak di sekolah mungkin, atau mungkin di tempat pekerjaan, mereka tahu kepada siapa mereka bisa bercerita. Jangan sampai mereka cerita kepada orang tua, tapi orang tuanya nggak kompak. Cerita kepada papa punya keputusan lain. Cerita kepada si mama punya keputusan yang lain. Nggak kompak. Sayang anak-anak. Tuhan tolong kita semua untuk perkara ini. Jadilah orang tua yang mampu meminimalis setiap keadaan buruk. Dan yang kedua, anak-anak ada bagiannya juga. Ya, tadi anak-anak sudah kepala besar. Ini gara-gara papa mama ini. Makanya saya begini. Nah, ini sekarang bagian anak-anak. Apa bagian anak-anak? Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membahagiakan orang tua. Amin. Jangan seperti Esau ini. Ambil orang Het. Udah tahu orang tuanya gak suka. Tapi dia terobos. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di ayat ini merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan. Yang menekankan pentingnya menghormati orang tua sebagai perintah yang langsung dari Tuhan. Orang tua telah berkorban begitu banyak untuk kita. Mereka merawat, mereka mendidik, mereka mencintai tanpa syarat. Sudah sepatutnya kita membalas kasih sayang orang tua kita dengan berusaha membahagiakan mereka. Jadilah anak-anak yang adalah kebanggaan orang tua. Selamat pagi anak-anak semua, haleluya.
Haleluya, yang masih punya orang tua, ayo bahagiakan orang tua. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bahagiakan orang tua kita. Kadang-kadang pengaruh lingkungan itu membuat kita salah di dalam mengambil langkah. Dulu waktu saya masih sekolah, ada salah satu teman bilang begini, "Oh, kalau papa saya tidak beliin kebutuhan saya mau bilang, dasar orang tua tidak bertanggung jawab." Saya dengar itu, saya kaget. Tapi kadang-kadang saya berpikir juga, iya juga ya, kan tanggung jawab orang tua. Kebutuhan anak-anak kan orang tua yang harus penuhin. Jadi ketika saya berpikir, kemudian saya berpikir juga, satu saat kalau papa saya tidak penuhi kebutuhan saya mau ngomong seperti kata-kata teman saya itu. Tapi saya tunggu-tunggu, puji Tuhan tidak pernah terjadi. Karena setiap apa yang saya rindukan, orang tua bisa penuhi. Itu luar biasa. Jadi ketika ngomong tentang menghormati orang tua ini penting sekali. Mari kita sebagai anak-anak kita dengarkan baik ini. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Orang-orang tua kadang-kadang dianggap sudah ketinggalan zaman. Gayanya sudah beda. Tapi saya sangat apresiatif dengan orang-orang muda yang luar biasa. Biarpun mereka sudah sekolah tinggi, pergi ke luar negeri, mereka mampu untuk beradaptasi di lingkungan yang berbeda, jauh dari orang tua. Tapi mereka tetap ingat orang tua mereka. Ini zaman sudah canggih. Bisa video call dengan orang tua. Apa-apa terus cerita kepada orang tua. Itu satu wujud penghormatan kepada orang tua. Belum lama saya berjumpa dengan seorang yang cukup berhasil dalam hidupnya. Tapi dia bilang bahwa menghadapi anaknya yang jauh di sana, dia harus sempatin waktu. Kalau anaknya telepon, dia berusaha untuk angkat. Lagi meeting sekalipun, ya mungkin karena posisinya bagus, dia bisa angkat telepon walaupun dia lagi meeting. Orang tua menempatkan diri bahwa anaknya perlu dilayani, anaknya perlu didengarkan. Nah, orang tua yang sebaik ini, jangan kita jadi anak-anak yang membangkang, yang tidak menghormati orang tua. Tuhan tolong kita semua. Selamat pagi orang muda, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua. Sayangi orang tua kita, hormati orang tua kita. Sedapat mungkin kita dapat memberikan apresiasi kepada mereka. Lakukanlah hal itu. Orang yang melayani orang tua tidak pernah kekurangan upah. Ada saja cara Tuhan menghibur. Ada saja cara Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Tuhan tolong kita semua. Ayo nyanyi. Biar ini merupakan sebuah perenungan yang baik bagi kita. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi belajar untuk menghormati orang tua kita. Orang tua juga jangan kalah-kalah.
Sudah tahu ini zaman sudah begitu canggih. Belajar. Supaya kita bisa masuk untuk kebutuhan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ngomong apa kita nggak ngerti, nggak nyambung. Nah, gimana anak mau cerita kalau ngomong saja sudah nggak nyambung? Kejarlah hal ini, sebab kalau tidak kita akan tergilas di bawah oleh arus zaman ini. Iblis kerja nggak main-main. Tapi kalau ada di antara kita pada pagi hari ini yang merasa tidak mampu mendidik anak, dunianya sudah beda, pelajaran saja sudah beda, cara belajarnya saja sudah beda. Kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, jadikan saya orang tua yang bijak. Jadikan saya orang tua yang bisa mampu mengarahkan anak-anak di dalam jalan yang benar. Ku tak dapat jalan sendiri. Biar Roh Kudus memegang tangan setiap kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia tolong kita semua, sehingga kita tidak gagal menjadi orang tua. Menjadi anak-anak yang baik adalah anak-anak yang menghormati orang tua. Mungkin ada di antara kita anak-anak yang sedang berpikir ingin melakukan sesuatu yang baik bagi orang tua kita, tapi kita merasa kita tidak mampu. Tuntutan zaman begitu tinggi, kebutuhan kita begitu banyak, kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Tapi pada pagi hari ini, naikkan niat hati kita kepada Tuhan, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak. Berdoa untuk sesuatu yang baik, biar terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tolonglah kami semua, Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi para orang tua yang merasa tidak mampu dalam mendidik anak-anak. Di dalam nama Yesus, bantulah ya Bapa. Diberikan kearifan dari Tuhan, diberikan hikmat dari Tuhan untuk bisa menggembalakan anak-anak di dalam jalan yang benar. Hamba berdoa bagi orang tua yang merasa salah akibat keputusannya di hari yang lalu, di waktu yang lalu, di masa yang lalu, menimbulkan anak-anak berantakan kacau balau. Hamba berdoa pagi ini dalam nama Yesus terjadi restorasi ilahi. Dalam nama Yesus orang tua mengalami pemulihan Tuhan. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa secara khusus bagi anak-anak yang kepahitan terhadap orang tua, yang sulit sekali melepaskan pengampunan bagi orang tua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Jadikan anak-anak kami, jadikan kami sebagai anak-anak, menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua. Bagi anak-anak yang membangkang, dalam nama Yesus, tolong dalam nama Yesus. Biar mereka ingat, sedikitnya mereka belajar dari firman, tahu menghormati orang tua. Jaga keluarga-keluarga orang percaya, jagalah keluarga-keluarga kami ya Tuhan, supaya keluarga kami semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih buat pelajaran berharga dari Menumpas Head seri yang kedua ini. Kami berterima kasih, kami siap melakukan dalam hidup kami. Percayalah kami bahwa ada masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.